Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita rapat bersama teman-teman Pak Kapolri, Pak Mendagri, Pak Mendak, Pak Wamen. Kita beserta Bulog dan seluruh di Pinsus seluruh Indonesia, perdagangan, dinas perdagangan seluruh Indonesia, kemudian Pinwil Bulog se-Indonesia. Kita akan operasi pasar. Ada dua cara. Pertama adalah operasi pasar besar-besaran. Yang kedua adalah menjaga HET. Itu harus menjual beras di bawah HET. Bila dikasih peringatan tidak diindahkan, izinnya akan dicabut, dikawal oleh Dirkrimsus seluruh Indonesia atas perintah Pak Kapolri. Ini kita jaga. Alhamdulillah hari ini laporan terakhir dari yang ditampilkan oleh Pak Mendagri ada 59 yang harga naik dari 514 kabupaten kota se-Indonesia tinggal 59 kabupaten. Dulu sampai 200-an. Bahkan terakhir tadi Pak Kapolri juga sampaikan bahwasanya tinggal 20 kabupaten. Tapi kita tidak boleh puas. Bapak Presiden perintahkan operasi pasar terus-menerus. Stok kita masih ada 1 juta lebih untuk SPHP operasi pasar, dan daerah-daerah seperti Papua kita akan bangun cetak sawah, solusi permanen ke depan. Makasih, silakan Pak Mendagri, baru Pak Kapolri, Pak Mendagri. Baik rekan-rekan, terima kasih Bapak Menteri Pertanian, Kapolri, Pak Menteri Perdagangan, Wamen, Bulog. Rekan-rekan sekalian, jadi inflasi kita terjaga di angka yang sangat baik, 2,65%, dan saya kira semua tahu, semua pengamat ekonomi juga paham, di dunia juga tahu bahwa inflasi kita relatif terjaga. Di 1 tahun terakhir ini sangat bagus di angka 1,5 sampai dengan 3,5%. Angka target kita adalah 2,5%, plus minus 1% itu untuk menjaga keseimbangan antara konsumen, pembeli dengan para produsen. Kita kan punya petani, nelayan, pabrik-pabrik yang juga mereka harus mendapatkan untung, tapi masyarakat tidak berat. Gitu. Jadi angka itu 2,65% year on year. Dan kemudian ada kenaikan mantuman dari Agustus ke September 0,21%. Juga angka yang bisa ditolerir. Nah kalau kita melihat dari komoditas penyumbang year on year itu, yang tertinggi adalah emas, perhiasan. Kenapa? Karena harga emas, ya pembelian emas ya, harga emas di tingkat dunia naik 40%. Dan itu bukan karena faktor Indonesia, tapi karena faktor geopolitik global. Silakan rekan-rekan cek, harga emas itu naik tertinggi dalam sejarah dunia ini ya di masa saat ini. Nah kemudian karena pembelinya negara-negara, otomatis memicu negara seluruh dunia itu melakukan pembelian emas untuk safe haven, untuk menjadi investasi, termasuk di Indonesia. Itulah penyumbang tertinggi kenaikan inflasi kita karena faktor emas yang merupakan faktor internasional, eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk komoditas pangan year on year itu adalah cabai, kemudian juga ada telur ayam ras dan beras memang year on year. Tapi year on year ini kan artinya September tahun lalu 2004 dibanding September 2005, yang itu belum bisa menjadi patokan bagaimana tren yang terjadi di lapangan sebenarnya. Tren untuk melihatnya adalah mantuman. Mantuman itu dari Agustus ke September 0,21%. Kalau tertinggi saya lagi masih juga menyumbang adalah emas, pembelian emas. Yang kedua bidang pangan hanya 2, yaitu cabai dan telur ayam ras. Beras malah bukan menjadi penyumbang inflasi Agustus ke September. Beras justru menjadi peredam inflasi karena terjadi deflasi sebanyak 0,3%. Nah, harganya turun. Apa datanya? Datanya lah harga jumlah kabupaten kita kan 514. 514 itu dicek semua oleh BPS dan juga dari kantor staf presiden melalui open source.
Kalau tadi survei BPS itu kita sebenarnya angka jumlah kabupaten kota dari 514 itu ada 59 yang mengalami kenaikan. Tapi jangan kita langsung generalisasi bahwa wah ini naik, bukan. Kita harus lihat dulu persentasenya berapa. Persentase yang tertinggi itu adalah di Intan Jaya 7%. Hanya satu aja. Yang lainnya rata-rata saya ingat 16 itu di atas 1%. 16. Yang di atas 2% itu ada 8 kabupaten. Yang lainnya 0, artinya terjadi kenaikan yang tidak signifikan. Tapi dalam hitungan BPS tetap dianggap naik gitu. Sementara jumlah kabupaten kota yang harganya turun itu makin lama makin bertambah. Trennya meningkat, artinya meningkat itu makin banyak daerah yang harganya turun. Itu sekarang angkanya di angka 197 kabupaten kota yang turun. Sementara yang tadi yang harganya naik tadi 59, saya pernah mengalami Agustus yang lalu pernah 233. Tapi dengan operasi yang dikerjakan bersama oleh Menteri Pertanian, kemudian dari Bulog, Badan Pangan, Bapak Kapolri dengan jajaran, Menteri TNI, Kejaksaan, dan juga melalui Pemda dan retail modern. Ini semua dilakukan terus-menerus sehingga akhirnya di angka 59. Sehingga kami menyarankan kepada Pak Mentan dan juga adanya satgas yang dibuat dengan Dirkrimsus pada tiap kabupaten kota ini, provinsi. Ini kita harapkan nanti ada semacam operasi rutin. Artinya untuk komoditas beras tetap dilakukan 7 mekanisme gerakan pasar murah, pasar rakyat, kemudian melibatkan instansi terus menerus sambil mengawasi distribusinya. Tapi ada operasi khusus juga, yaitu spesifik di daerah yang naik 59 dengan spesifikasi yang lebih tajam lagi di 16. Kalau Pak Kapolri mungkin 20 angkanya, sementara data saya adalah 16 yang di atas 1%-nya aja. Kemudian yang memang perlu dijaga adalah harga telur ayam ras. Ada tren naik meskipun masih dalam batas toleran, dan itu salah satu bentuk perlindungan juga dari Pak Mentan untuk melindungi peternak. Karena harga daging ayam ras kemarin sempat memang turun, menyenangkan konsumen tapi ya kasihan peternak. Sekira gitu, terima kasih. Terima kasih Pak Mentan dan sekaligus Kepala Bappenas, Bapak Mendagri, Bapak Mendak, Pak Mentan dan Dirut Bulog menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Mentan dan Pak Mendagri. Tentunya setelah beberapa waktu yang lalu pernah terjadi kenaikan harga beras, Bapak Presiden saat itu memerintahkan kepada kita semua untuk segera mengambil langkah-langkah mulai dari penegakan hukum sampai dengan penyaluran beras SPAP. Saat itu ada 11 provinsi yang harganya masih di atas HET. Namun per kemarin hari Sabtu tanggal 18 Oktober itu rata-rata beras yang harganya sesuai dengan HET terbagi zona 1, zona 2, dan zona 3. Untuk zona 1 rata-rata sesuai dengan HET dan bahkan banyak yang di bawah HET. Ada 1 provinsi saja yang di atas HET premium. Kemudian zona 2 itu juga sama, rata-rata HET ataupun di bawah HET, hanya 1 provinsi saja yang di atas. Dan mungkin yang memang perlu kita garap secara khusus adalah di wilayah zona 3 atau wilayah timur yang memang butuh dukungan untuk masalah biaya logistik agar harga bisa sama. Namun secara umum dari laporan 59 kabupaten yang kemarin harganya di atas HET, setelah kita lakukan pendalaman hanya ada 20 kabupaten yang harganya di atas HET. Ada yang naik namun harganya tetap di bawah HET, itu 4 kabupaten.
hasil rapat tadi kita sepakat dan Pak Mentan sekaligus Kepala Bappenas membentuk Satgas untuk menjaga agar harga beras utamanya tetap sesuai dengan harga HET, dan kita bekerja sama kepolisian dalam hal ini seluruh Satgas Pangan baik yang di pusat maupun di daerah, ditambah Kepala Dinas Pangan yang nanti akan dikendalikan oleh Pak Mendagri, kemudian Kepala dari Bulog, kemudian Kepala Dinas Pasar, jajaran Bulog semuanya akan mengawasi secara langsung baik yang ada di pasar tradisional maupun pasar modern, sehingga kemudian kita bisa mengikuti secara real time terkait dengan kondisi mana yang wilayahnya di atas HET, sehingga kita bisa mulai melakukan langkah-langkah mulai dari penegakan hukum, teguran, sanksi administrasi, sehingga harga HET tetap terjaga karena memang cadangan Bulog masih ada dan kemungkinan ke depan panen juga masih cukup untuk ketersediaan beras yang ada, bahkan mungkin melimpah. Secara khusus Pak Mentan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk kami tambahkan. Terima kasih. Silakan Pak Mentan. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Mentan, Pak Mendagri, Pak Kapolri, Pak Wamen, dan Pak Kapolok, dan rekan-rekan semua. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak bahwa sesuai juga dengan pantauan dari SP2KP, harga kebutuhan pokok relatif stabil, ya, termasuk beras. Beras memang dari Mantuman, Ditudi itu cenderung menurun, tapi memang ada beberapa wilayah yang tadi disampaikan itu sedikit naik, ya. Jadi tadi sepakat untuk melakukan operasi pasar dan lainnya. Kemudian yang kedua, sekaligus saya menyampaikan kebutuhan pokok yang lain tadi semakin disampaikan Pak Mendagri memang ada yang naik. Misalnya ayam ras, ayam ras itu HET-nya 40.000, sekarang harga rata nasional 39.200. Memang pernah ayam itu harganya sampai 33, 34. Nah, kecenderungan naik itu tetap di bawah HET. Ini sebenarnya harga yang ideal ya, antara di HET itu adalah harga yang ideal antara produsen dan konsumen. Kemudian cabai juga naik, tetapi harga cabai sekarang harga rata-rata nasional kan HET-nya kan 55.000. Ya, jadi sekarang masih di bawah 5.000, harganya 52.900. Jadi masih di bawah HET. Nah, harga cabai ini memang sempat drop, bahkan sempat harga itu 35.000. Ya, drop terus naik. Ya, ini memang naiknya naik terus, tapi tetap di bawah HET. Nah, kecenderungan naik tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri, jadi tetap stabil ya, tetap di bawah HET. Jadi kita jaga terus, kita bekerja bersama-sama untuk menjaga barang kebutuhan pokok ini tetap stabil. Saya kira demikian Pak Menteri, terima kasih. Nah, sedikit, yang penting ada statement ini baru Bulog. Ini Pak, satu statement penting. Pak Men sampaikan. Masalahnya. Baik, saya kira sudah disampaikan oleh yang saya hormati Pak Menteri Pertanian, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Pak Menteri Perdagangan, Dirut Bulog. Tadi saya kira hanya menekankan saja bahwa pemerintah itu secara umum bikin kebijakan, membuat kebijakan secara nasional untuk dilaksanakan. Tentu saja ada kemudahan di tempat-tempat yang mudah dan ada kesulitan di tempat-tempat yang sulit. Maka selain membuat kebijakan yang umum yang berlaku di seluruh Indonesia, pemerintah dalam hal ini semua kementerian yang mengurusi pangan melakukan juga semacam troubleshooting terhadap poin-poin, titik-titik kabupaten atau provinsi di mana kenaikan pangan itu ada. Salah satunya misalnya tadi disampaikan 59 kabupaten, 20 kabupaten itu kan rata-rata di tempat yang jauh, di 3T. Kabupaten-kabupaten di Papua, kabupaten-kabupaten di Maluku, kemudian di Solo dan lain-lain, dan nanti bisa dicek kabupaten mana saja. Nah, itu ada troubleshooternya, yaitu melibatkan Bulog, semua instansi bagaimana menghadirkan
keadilan pangan yang sama dari semua wilayah, baik itu di Jawa, zona 1, ya, zona 2 maupun zona 3, sama-sama mendapatkan keadilan harga pangan yang sesuai, gitu kira-kira. Jadi sekali lagi saya tekankan, pemerintah hadir untuk kebijakan secara umum, tapi kita juga di mana ada masalah, maka secara spesifik masalah itu diselesaikan sesuai dengan wilayah, sesuai dengan tempat, dan apa kesulitannya, maka diperlukan subsidi kah, diperlukan subsidi angkutan kah, diperlukan angkutan khusus kah, dan seterusnya, sehingga kita berharap semua harga pangan terkendali tidak hanya di zona 1, tidak ada di zona 2, tapi juga di zona 3 di tempat-tempat yang sulit. Itu saya kira tambahan dari kami. Terima kasih. Mohon izin, terima kasih Pak Menteri. Yang terhormat Pak Menteri Pertanian, Pak Mendagri, Pak Menteri Perdagangan, dan Bapak Wakil Menteri Pertanian. Izin kami dari Bulog hanya memastikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa stok yang disiapkan Bulog untuk operasi pasar adalah 1,5 juta ton. Dari 1,5 juta ton itu sekarang hampir menyentuh angka 500.000 ton atau 0,5 juta. Jadi masih ada sisa 1 juta ton. Dalam kondisi hal tersebut, maka masih banyak stok dan tidak perlu ragu masyarakat bahwa kondisi stok beras Indonesia dinyatakan bisa swasembada pangan sampai dengan akhir 2025 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh tanah air, jadi tidak perlu ragu dan bimbang bahwa stok Bulog adalah stok yang terbaik dan terbanyak di sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Demikian kami laporkan dan terima kasih atas kerjasamanya dari seluruhnya. Terima kasih.